Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat gundul mantul semuanya dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 245. Yang punya kitab, dibuka kitabnya ya. Halaman 245. Masuk bab baru ini. Judulnya berat nih, Mabahasul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi Anil Munkar. Bahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahui olehmu wahai semua para saudara, ja'alanallahu wa iyyakum minal qawwamin bil qisti. Semoga menjadikan akan kami oleh Allah dan akan kamu sekalian minal qawwamin, dari orang-orang yang bisa menegakkan bil qisti, menegakkan keadilan, al-amirina bihi, lagi yang memerintahkan dengannya keadilan. Apa yang perlu kita ketahui, kata beliau ini. Nah, ini maf'ul wa'lamu wa. Annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min a'dhami sya'airiddin. Ketahuilah bahwa sungguh memerintahkan yang baik, melarang dari kemungkaran itu min a'dhami, itu bagian paling besar dari syiar-syiar agama. Ya, itu. Yang paling penting dalam agama amar ma'ruf nahi munkar. Wa hammil muhimmati 'alal mu'minin. Dan bagian yang paling pentingnya yang penting. Jadi yang penting banyak, yang paling penting juga banyak kan. Ini di antara yang paling penting juga. Sholat termasuk paling penting untuk pribadi kan. Nah ini untuk kemaslahatan masyarakat, bagian yang paling pentingnya yakni amar ma'ruf nahi munkar nih. Ya, wa hammil muhimmat. Bagian dari yang paling pentingnya yang penting alal mukminin terhadap orang yang beriman. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan berat ini. Tidak semua orang kan berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi di zaman ini. Lebih kita hidup kayak nafsi-nafsi gitu masing-masing ya. Yang penting kita selamat. Ya, ada yang hadir dari mana aja? Wa qad amarallahu bidzalika fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah memerintahkan oleh Allah dengan demikian. Dengan demikian amar ma'ruf nahi munkar fi kitabihi, dalam kitabnya Allah, wa ala lisani, dan lewat lisan rasulihi, rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak banget dalam Al-Qur'an Allah menganjurkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis Nabi juga banyak banget. Banyak banget dalam Quran Allah menceritakan bagaimana Allah mengutuk suatu bangsa yang nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Wahasa alaihi waraghaba fi, wahasa menganjurkan ianya Allah. Menganjurkan ianya Allah dan Rasul alaihi kepadanya amar ma'ruf nahi munkar. Waraghaba fi, raghaba menggemarkan. Raghaba fi mana? Menggemarkan, menganjurkan sama. Wasyaddada fi tarki, dan mengancam ianya Allah fi tarkihi, dalam meninggalkannya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu satu judul tapi dua bagian. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Amar ma'ruf lebih mudah kadang daripada nahi munkar. Nahi munkar yang tantangannya besar banget. Faqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf." Hendak adalah dari kamu itu satu umat, ada satu kelompok, yad'un, yang mengajak oleh mereka kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan oleh mereka dengan yang ma'ruf. Ma'ruf maknanya kebaikan yang sudah semua tahu itu baik ya kan. Wanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Faulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ternyata kebaikan itu nggak cukup hanya kita berbuat sendiri ya. Kalau menurut ayat ini perlu juga kita mengajak orang lain beramai-ramai untuk melakukan kebaikan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman ini dalam surah Ali Imran ayat 110.
Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Adalah kamu itu sebaik-baik umat yang kalian dikeluarkan. Adalah kalian itu sebaik-baik umat ukhrijat yang dikeluarkan akan dianya umat untuk manusia. Nah, ini ayat ini umum untuk semua umat ya. Umat Nabi mulai dari para sahabat sampai akhir zaman. Kuntum khaira ummatin adalah kamu itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan akan dianya umat untuk manusia. Ta'murun hal karena kamu itu yang menganjurkan dengan yang baik wa tanhauna 'anil munkar dan engkau melarang dari kemungkaran wa tu'minuna billah dan engkau beriman dengan Allah. Jadi baru umat terbaik di sini syaratnya mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman. Nah, ini syaratnya ya. Beriman, kemudian mau melakukan amar ma'ruf, mau melakukan nahi mungkar. Baru kita masuk kalangan umat terbaik. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oh, salam kenal. Bang Iwan ya. Saya Bekasi. Kita masih satu pulau. Waqala ta'ala dan berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u bermula orang beriman laki-laki dan beriman perempuan itu. Bermula sebahagian mereka itu awliya'u ba'din, wali bagi sebahagian yang lain. Mana wali di sini? Mukmin mukminah itu saling tolong menolong kan? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan dengan yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, mereka melarang dari kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, mereka melaksanakan salat. Wa yu'tuna zakah, mereka mengeluarkan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ini sifat-sifat orang beriman, laki-laki beriman perempuan. Mesti amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan salat. Ini kelihatannya berarti perempuan juga dianjurkan berjamaah kalau di sini kan. Mukminun mukminat. Mereka memerintahkan yang baik, melarang kemungkaran, yuqimuna shalah, mereka melaksanakan salat, wa yu'tuna zakah, mereka membayarkan zakat karena perempuan juga wajib membayar zakat kalau dia kaya kan. Wa yuti'una Allah dan mereka taat kepada Allah dan Rasul ini wajib kepada laki-laki dan perempuan. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah nanti akan merahmati akan mereka oleh Allah. Innallah azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, maha bijak. Maknanya sebenarnya ketika Allah menyuruh kita amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Nah, biar kita dibiarkan hidup di dunia kalau kita mau amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ketika kemungkaran sudah merajalela, nggak ada yang melarang lagi, maka semuanya akan kacau kan. Kehidupan kita tidak aman, anak keturunan kita jadi bermasalah. Makanya di ujung ayat ini Innallah azizun hakim. Allah perkasa. Sebenarnya Allah nggak perlu kepada amar ma'ruf nahi mungkar kita. Kenapa juga Allah menyuruh kita amar ma'ruf nahi mungkar? Itu untuk kepentingan kita. Ya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel." Telah dilaknat akan orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Ala lisani Dawud melalui lisannya Nabi Daud, wa Isa bin Maryam dan melalui lisannya Nabi Isa putra Maryam. Orang kafir dilaknat. Kenapa mereka dilaknat? Nih, nggak mungkin Allah melaknat manusia tanpa salah. Makna dilaknat dikutuk, dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah kan? Nggak mungkin Allah, walaupun Allah bisa saja mengutuk, tapi Allah nggak mungkin mengutuk makhluknya tanpa alasan. Allah memberikan nih, zalika bima asau. Bermula demikian mereka dikutuk, bima asau itu dengan sebab kemaksiatan mereka. Wa kanu ya'tadun. Dan dengan sebab adalah mereka itu ya'tadun, mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'alu. Adalah mereka itu tidak saling melarang oleh mereka dari kemungkaran yang mereka perbuat akannya kemungkaran. Mereka melakukan kemungkaran berjamaah. Kemungkaran berjamaah nggak mau saling melarang. Kayak di negeri kita sekarang darurat KKN ya kan. Korupsi di mana-mana kita dengar tiap hari berita KKN banyak-banyak banget. Korupsi berjamaah. Kanu layatanahawna adalah mereka itu layatanahawna tidak saling melarang mereka dari kemungkaran. An munkarin fa'aluh dari kemungkaran yang mereka perbuat akannya kemungkaran. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh buruk sekali apa yang mereka kerjakan. Nah itu. Jadi sebenarnya sebenarnya maksiat itu nggak terlalu bermasalah kalau orang melakukannya sembunyi. Tapi ketika kemungkaran sudah dilakukan di khalayak ramai, nah, itu kita wajib melarangnya. Kalau kita nggak melarangnya, maka bahayanya bukan hanya kepada pelaku. Karena kalau kemungkaran sudah jadi tontonan, jadi contoh tidak baik, maka generasi akan rusak. Ya. Begitu kata para ulama.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa yang melihat ia dari antara kamu akan satu kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang melihat ia di antara kamu akan satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadih. Maka hendak merubah ia, wajib merubah ia. Falyughayyir amar, maka wajib merubah ia akannya kemungkaran biyadih, dengan tangannya. Ini ada ulama memaknai dengan tangan, dengan kekuasaannya kan. Fa illam yastati' fa bilisanih, maka jika tidak mampu ia fa bilisanih, maknanya maka wajib merubah ia dengan lidahnya, menasehatinya, mengingatkannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, maka jika tidak mampu ia fa biqalbi, maka hendak merubah ia, wajib merubah ia dengan hatinya. Ya paling kurang membenci kemungkaran kan. Ya minimal kita sendiri bukan pelaku kemungkaran. Wadzalika adhaful iman, demikian itulah paling lemahnya iman. Nah ini iman paling lemah. Ketika kita melihat kemungkaran kita nggak berani merubahnya kan. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, murru, amara ya'muru, mur, muru bil ma'rufi. Perintahkan oleh kalian dengan yang baik. Wanhau anil mungkar, laranglah kalian dari kemungkaran. Qabla an tad'u fala yustajab lakum. Sebelum bahwa kalian berdoa, fala yustajab lakum, atau fala yustajabu lakum, maka tidak akan dikabulkan bagimu." Nah ini berarti kalau dalam hadis ini memahami pemahamannya, kalau kita tidak mau melarang kemungkaran, nah itu doa nggak bakal terkabul ya. Salah satu penghalang terkabulnya doanya ini nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Pengen masuk surga sendiri kan? Nggak bisa. Wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum. Dan sebelum bahwa kamu beristighfar, maka tidak diampuni bagi kamu. Nah, ternyata taubat kita pun tidak diampuni, tidak diterima Allah kalau kita nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya dalam batas kemampuan kita. Kita mampu amar ma'ruf tapi cuek. Nah, itu berbahaya. Doa kita jadi mental, taubat kita pun tertolak. Kenapa? Karena nggak amar ma'ruf itu sendiri dosa. Nggak amar ma'ruf itu sendiri dosa. Innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari la yadfa'u rizqa. Sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak menolak ia akan rizki. Ya, ini kata beliau ya. Kadang kita takut amar ma'ruf, takut membuat pintu rezeki kita tertutup. Pintu rezeki kita tertutup. Misalkan kita punya bos ya, bos melakukan kemungkaran kan kita nggak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, takut rezeki kita hilang. Beliau menegaskan, innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari la yadfa'u rizqan. Sesungguhnya menganjurkan yang baik, melarang dari kemungkaran itu tidak bisa menolak ia akan rezeki. Wala yuqarribu ajalan, dan tidak bisa mendekatkan ia akan ajal, nggak bakal. Tapi kita khawatir kan. Tapi yang pada dasarnya dia tidak. Kalau memang ajal kita belum, ya nggak mungkin gara-gara nahi mungkar jadi aja jadi ditembak gitu kan. Bisa aja ditembak, nggak kena kan, banyak kita lihat, kita dengar cerita-cerita ustad. Gara-gara amar ma'ruf ditembak kan. Ada yang selamat, ada yang enggak. Memang ajalnya udah di situ kan. Wa annal ahbara minal yahudi war ruhbana minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim. Ketahui olehmu bahwa sungguh para pendeta, pendeta Yahudi, waruhban, para ruhban, ruhban pendeta Nasrani kan. Bahwa sungguh ahbar, para pendeta dari kalangan Yahudi, waruhban, para ruhban dari kalangan Nasrani. Apa namanya kalau Nasrani? Pendeta juga, kita sebut pendeta lah. Lama tarakul amra, manakala mereka meninggalkan akan amar ma'ruf dan nahi mungkar. La'anahumullah, niscaya mengutuk akan mereka oleh Allah ala lisani anbiya'ihim, melalui lidah nabi-nabi mereka. Summa ummu bil bala, kemudian diratakan mereka semua dengan bala. Masya Allah, semua kena. Orang yang tidak berbuat kemungkaran pun ketika dia diam, kalau datang musibah, musibah nggak milih-milih kan. Datang tsunami, semua dibawa. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, afdalul jihati kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bermula paling utamanya jihad itu kalimat kebenaran di depan penguasa yang otoriter. Inda sultanin jair, di depan penguasa yang jahat.
jihad paling utama, kita berani berkata benar di depan penguasa yang zalim ya. Ini berat nih, resikonya berat kan? Kalau zaman dulu bisa dicambuk 1.000 kali, dihukum tanpa pengadilan, langsung dipenjara kan? Zaman sekarang juga bisa. Kalau kita mau berani berkata benar depan penguasa, mengganggu kekuasaan orang lain, mengganggu kepentingan orang lain, ya kita bisa dihilangkan kan? Makanya ini termasuk jihad paling utama karena memang resikonya besar, nyawa juga. Sama kayak bertempur di medan perang, resikonya nyawa. Wasu'ila salawatullahi alaihi dan ditanyakan akan Nabi salawatullah alaihi an khairin nas tentang manusia paling baik. Nabi pernah ditanyakan. Faqala Nabi berkata, atqahum lirabbi. Manusia paling baik itu atqahum lirabbi yang paling bertakwa mereka bagi Tuhan. Ini sesuai dengan firman Allah kan? Eh, akramakum indallah atqakum. Atqahum lirabbi paling bertakwa mereka bagi Tuhan itulah yang paling baik. Wa ausaluhum lirrahmi yang paling bisa menyambung tali silaturahim. Wa amuruhum bil ma'ruf yang paling memerintahkan mereka dengan baik, yang paling suka menganjurkan amar ma'ruf. Wa anhahum anil munkar dan yang paling suka dari mereka melarang dari kemungkaran. Inilah manusia terbaik dan ini paling berat kan? Paling berat. Nggak semua orang melakukan. Masya Allah. Oni Zauni, selamat datang. Bandar Lampung, Masya Allah. Kalau punya kitab Nasaihuddin ya halaman 246. Wa balaghana anna Allah Ta'ala azzaba qaryatan fiha samaniyata asyara alfan. Wa balaghana. Telah sampai kepada kita oleh satu berita. Apa beritanya? Anna Allah. Sungguhnya Allah Ta'ala itu azaba. Menghukum ianya Allah akan satu desa. Fiha yang dalam desa itu samaniyata asyara alfan ada 18.000. Ada satu desa, dalam desa itu penduduknya 18.000. Akhlak penduduk itu bagaimana? A'maluhum ka'amalil anbiya. Yang bermula amalan mereka itu seperti amalnya para nabi. Orang-orang soleh semua 18.000. Cuma ada di antaranya nanti yang enggak soleh kan? Yang melakukan kemungkaran. Tapi orang soleh ini diam dari kemungkaran. Ghaira annahum kanu la yaghdibuna lillah. Melainkan bahwa semua mereka itu adalah mereka yang amalnya seperti amalan para nabi, itu layak ribut. Mereka tidak marah karena Allah. Tidak marah karena Allah. Marah karena dirinya sendiri. Nah, itu akhirnya Allah menghancurkan semuanya. Satu pulau itu orang-orang saleh dan orang-orang yang tidak soleh semua. Ternyata nggak boleh kita diam dari kemungkaran. Nah itu. Fakat tabayyana wattadhaha. Maka sungguh telah nyata dan jelas. Fakat tabayyana wattadhaha. Maka sungguh nyata dan jelas. Oleh apa nyata jelas? Annal amra bil ma'rufi, bahwa sungguh memerintahkan yang ma'ruf, wa nahya anil munkar, dan melarang dari kemungkaran itu la rukhsata li ahadin fi tarkihima. Itu tidak ada ruksah, tidak ada keringanan bagi siapapun dalam meninggalkan keduanya. Indal qudrati wal imkan, ketika mampu dan mungkin. Nah ini jelas menurut dalil-dalil di atas kata beliau, amar ma'ruf nahi munkar nggak ada alasan untuk ditinggalkan selama kita mampu dan mungkin kita lakukan. Nggak boleh ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan berarti dosa kan? Wa anna man adha'a zalika wa tasahala fihi fahuwa mutahawinun bihaqqillah. Dan bahwa sungguh orang-orang yang menyia-nyiakan ia akan demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kitab Nasaihuddin ya, halaman 246. 247 amar ma'ruf nahi munkar. Nasaihuddin ya, ambil kitabnya Ustaz Dira. Nah, kan enak kalau ada kitab. Wa anna man adha'a dan bahwa orang-orang yang menyia-nyiakan ia akan demikian demikian amar ma'ruf nahi munkar wa tasahala fihi dan memudah-mudahkan ia dalamnya urusan amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting kan kita soleh kan orang lain biarin kan gitu mudah-mudahkan. Fahuwa mutahawinun bihaqqillah. Maka dianya orang itu mutahawinun dianggap meremehkan, dianggap menyepelekan dengan hak Allah. Wa ghairu mu'addimin li hurumati
dan dianya orang itu tidak memuliakan, tidak mengagungkan bagi kehormatan-kehormatannya Allah, kayak nggak peduli gitu ya. Nah, dia tidak dianggap menyepelekan hak Allah, tidak memuliakan kehormatan Allah kama yang bagi sebagaimana yang pantas ya. Sepantasnya kan bagian-bagian amat agama kita hormati, jangan kita biarkan agama dilecehkan kan. Waqad dha'afa imanuhu dan sungguh telah lemahlah oleh imannya. Jadi orang yang enggak amar ma'ruf nahi mungkar, betapapun dia kelihatan soleh, menurut dalam kitab ini itu orang lemah iman, dianggap lemah imannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi kan. Waqad dha'afa imanuh dan sungguh lemahlah oleh imannya. Wa qalla minallahi khaufuhu wa haya'uh dan sedikit dari Allah oleh takutnya dan malunya. Dianggap orang yang enggak takut kepada Allah, enggak malu kepada Allah. Fa in kana sukutuhu raghbatan fid dunya, ini lebih parah lagi nih. Maka jika adalah diamnya seseorang nggak mau amar ma'ruf, nggak mau nahi mungkar. Maka jika adalah diamnya seorang itu raghbatan fid dunya karena suka pada dunia. Kalau kita nggak mau amar ma'ruf khawatir kan, mengganggu posisi kita, khawatir rezeki kita jadi sempit, macam-macam lah. Ada banyak kepentingan. Maka jika adalah diamnya seorang itu karena cinta pada dunia, suka pada dunia, wa tam'an fil jahi wal mal, karena tamak, karena berharap pada pangkat dan harta. Wa yakhsha annahu idza amara aw dan takut ia bahwa sungguhnya dia apabila memerintahkan ia yang baik tadi atau melarang ia dari kemungkaran, saqatat manzilatuh. Takut ia bahwa sungguhnya apabila memerintahkan atau melarang ia niscaya gugurlah oleh kedudukannya. Takut. Memang zaman sekarang begitu kan. Banyak kita dengar nih. Polisi-polisi yang jujur misalkan ya kan. Ya, apa kemarin saya baca? Dia memberantas tentang mafia mafia apa ya? Mafia judi online kalau nggak salah, malah dibuang. Apa namanya? Dimutasi ke daerah-daerah ke pelosok. Memang banyak tantangan di Indonesia. Masya Allah. Inilah dia. Risikonya besar kan. Tapi ini ceritanya begini. Kita justru diam karena khawatir kedudukan kita hilang. Wada'ufa jahuhu indaman amarahu dan lemahlah oleh kehormatannya di si orang yang memerintahkan ia akannya orang atau melarang ia akannya orang minal usati wad dari orang-orang yang pelaku maksiat dan orang-orang zalim. Kita nggak berani amar ma'ruf atau sengaja nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, takut mengganggu kepentingan kita. Itu kesimpulannya. Fakat aduma ismu, maka sungguh besarlah oleh dosanya. Besar dosanya. Wa ta'arrada bisukutihi li sukhti rabbihi wa muktihi. Dan sungguh mendatangkan ia. Wa ta'arrada mendatangkan dirinya ya dengan sebab diamnya tadi. Li sukhti rabbihi bagi kemarahan Tuhannya. Wa maqtihi bagi kutukannya Tuhan. Ini kita berpeluang dikutuk oleh Allah. Na'udzubillah. Masya Allah. Ngeri banget. Gak berani kita amar ma'ruf. Memang kita lemah iman nih. Walaupun kita bilang iman kita kuat. Enggak. Enggak berani kita amar ma'ruf. Fa'amma iza sakata anil amri wan nahi. Adapun bila diam ia dari perintah. Perintah yang baik. Wan nahi melarang kemungkaran. Li'ilmihi. Karena dia tahu. Li'ilmihi karena pengetahuannya seorang. Annahu yahsululahu. Bahwa sungguh hal dan sya'an. Itu hasillah bagi dia. Iza amara bila memerintahkan ia. Au naha atau melarang ia makruhun. Oleh sesuatu yang dibenci. Fi nafsihi pada dirinya. Au mali atau pada hartanya. Ini ceritanya begini, dia nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar karena khawatir. Kalau dia melakukan itu, sesuatu akan menimpa dia. Dia takut dibunuh misalkan, takut celaka kan. Nah, atau takut, ya mungkin hartanya hilang, takut dibakar rumahnya kan banyak nih kayak wartawan kemarin di Medan ya. Membuka rahasia apa itu, rumahnya dibakar. Diam dari amar ma'ruf nahi mungkar karena khawatir ya. Bila dia melakukannya makruhun, dia akan ditimpa oleh satu yang dibenci, akan berakibat fatal terhadap jiwanya atau hartanya. Fakat ya juzulahu sukutu. Maka kadang-kadang boleh baginya oleh dia. Ini ada kemungkinan boleh untuk dia nggak amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ada syaratnya. Idza tahaqqaqa dzalik, apabila pastilah oleh demikian. Ya, nggak pasti banget ya. Kemungkinan besar kekhawatiran kita menimpa diri dan harta itu terjadi. Atau menimpa diri kita, anak kita, keluarga kita, harta kita. Ada kemungkinan besar itu bisa terjadi kalau kita amar ma'ruf nahi munkar.
Karena orang yang kita tantang tadi, yang kita amar ma'ruf dia punya kuasa mungkin. Nah, itu ada kemungkinan kita boleh diam, boleh nggak amar ma'ruf. Tapi dengan syarat masalah yang akan menimpa kita ini benar-benar berat, nggak sanggup kita tahan ya. Kalau cuma disakiti dikit itu nggak boleh diam katanya. Wa kanal makruhul ladzi yahsulu lahu syadidan, dan adalah makruh, adalah hal yang dibenci, yang hasil ia baginya kalau dia amar ma'ruf nahi munkar itu berat, kuat. Ya bahaya yang akan kita terima terhadap diri, keluarga, harta itu berat. Walahu waq'un zahir, dan baginya perkara yang dibenci tadi itu waq'un zahir, ada pengaruh yang zahir. Jadi kesimpulannya, ibarat ini mudah-mudahan mafhumnya, kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, nah, kemungkinan besar ada bahaya besar yang bakal terjadi terhadap diri kita, keluarga, anak dan harta kita. Dan itu nggak sanggup kita tahan. Tapi kalau bahayanya cuma sedikit, masih belum bisa jadi alasan untuk diam dari amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah, kalau kita khawatir timpa masalah besar, itu nggak wajib lagi, nggak wajib lagi amar ma'ruf nahi. Tapi kalau kita mau melakukannya, kita siap mati, boleh nggak? Boleh ternyata. Boleh, nggak apa-apa. Boleh kita ngambil risiko. Walau amara wa naha ma'azalika kana lahu ajrun azim. Dan jikalau memerintahkan ia dan melarang ia bersama demikian, demikian ada kemungkinan bahaya menghadang kita. Jikalau melakukan amar ma'ruf ia dan nahi mungkar ia bersama demikian dengan segala resikonya, kana lahu ajrun azim, mesti adalah bagi dia itu pahala yang besar. Insyaallah kan. Nah, adalah baginya itu ajrun azim wa sawabun jazil, ada pahala yang besar, ada pahala yang banyak. Wa kana dzalika minhu dalilan ala mahabbatillah, dan adalah yang demikian dari dia tadi, dengan segala resikonya dia mau ngambil resiko itu untuk amar ma'ruf nahi munkar, adalah demikian dari dia, itu dalilan, itu menunjukkan ala mahabbatillah, kepada cinta Allah. Berarti dia benar-benar memang luar biasa imannya kuat, dia cinta kepada Allah. Wa isarihi ala nafsih, adalah demikian dari dia, itu dalil menunjukkan kepada mengutamakannya dia, mengutamakannya Allah, ala isarihi, mengutamakannya Allah, ala nafsi, atas dirinya, wa ala nihayatil hirsi ala nusratihi lidini, dan menunjukkan kepada puncak semangatnya kepada membelanya dia lidinihi, bagi agamanya Allah. Ini benar-benar pejuang sejati, insya Allah. Nah, itulah di Indonesia kan ada juga kan yang suka amar ma'ruf nahi mungkar, luar biasa keberanian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan yang ma'ruf, wanha anil mungkar, laranglah dari kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah kamu atas apapun yang menimpa ia akan engkau. Dari ayat ini Allah sudah menggambarkan kalau kita melarang kemungkaran, ada musibah yang menanti kita. Tantangannya berat. Orang tidak suka dilarang-larang kan, apalagi mengganggu kepentingan orang lain. Makanya Allah menyatakan wasbir alama asobak. Bersabarlah terhadap apapun yang menimpa ia akan engkau ketika engkau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian. Demikian amar ma'ruf nahi mungkar itu min azmil umur. Itu bagian dari perkara-perkara yang perlu tekad yang kuat. Azm itu tekad ya. Inna zalika, sesungguhnya demikian amar ma'ruf nahi mungkar min azmil umur. Itu bagian dari perkara yang membutuhkan tekad yang kuat untuk bisa melakukannya. Ya, insya Allah. Wa ma ahsana halal abdi idza duriba aw hubisa aw syutima bisababi qiyamihi bihuquqi rabbih. Ma ta'ajub wa ma ahsana. Dan alangkah baik keadaan seorang hamba. Idza duriba, bila dipukul ia, au hubisa, atau dipenjara ia, au syutima, atau dicela ia, bisa babi qiyamihi, dengan sebab melaksanakannya seseorang bihuquqi rabbih, dengan hak-hak Tuhannya. Nah, ini kan, ini luar biasa katanya ya. Ini termasuk posisi hamba yang luar biasa ketika dia dapat ujian berat, dipukul karena amar ma'ruf, dipenjara, dicela, bisa babi qiyamihi bihuquqi rabbih, dengan sebab dia melaksanakan hak-hak Tuhan.
Wa amrihi bi taati dengan sebab dia memerintah, dengan sebab memerintahkan dia dengan taat Tuhan. Ketika kita menganjurkan orang lain untuk taat kepada Allah, malah kita dihukum kan? Ini ahsana halal amri. Wa nahyihi an maksiati dengan sebab melarangnya si hamba dari maksiatnya Allah. Zalika da'bul anbiya wal mursalin. Demikian itulah da'bu kebiasaan para nabi dan para rasul. Itulah para nabi kan, kalau kita baca sejarah para nabi bagaimana para nabi itu selalu ditantang kan. Justru yang menjadi musuhnya kadang keluarga terdekatnya. Kayak Nabi Nuh misalkan, istrinya, anaknya, Nabi Lut juga anaknya, Nabi Ibrahim ayahnya, kan? Nabi kita Nabi Muhammad pamannya. Nabi itu ditantang ya. Karena dimanapun ya mendakwahkan kebenaran itu berat, banyak tantangan. Yang menjadi tantangan orang terdekat, masyarakatnya sendiri kan. Nabi ketika belum mendakwahi Quran, Nabi dipuji-puji oleh orang Quraisy kan. Al-Amin, seorang yang amanah, pendapatnya diambil ketika peristiwa pembangunan Ka'bah kan mengangkat Hajar Aswad. Tapi begitu Nabi mendakwahkan Quran, mengajak kepada Allah, Nabi dituduh tukang sihir, macam-macam. Zalika da'bul anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama'il amilin. Demikian itulah kebiasaannya para nabi dan rasul, para aulia-aulia dan orang-orang soleh, para ulama-ulama yang beramal. Itu sifat mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Kama huwa mangkulun fi akhbarihim. Sebagaimana yang dia nyama itu memang dinukilkan dalam cerita-cerita mereka. Wa ma'rufun min siarihim. Sebagaimana yang dia nyama itu sudah ma'ruf, sudah dikenal min siarihim dari sejarah-sejarah mereka, wa asarihim dari asal-asal mereka. Nah, wala khaira fil jubni wa dha'fil mani'aini min nusratid din. Dan tidak ada kebaikan pada pengecut, jubni pengecut. Tidak ada kebaikan pada kepengecutan dan pada kelemahan mani'aini, yang keduanya menghalangi dari menolong agama Allah. Wa mujahadatil zalimina wal fasiqin. Tidak ada kebaikan pada ketakutan dan kelemahan, yang keduanya menghalangi dari memerangi orang-orang yang zalim dan orang-orang fasik. Memerangi orang-orang zalim, orang fasik, liraddihim. Memerangi mereka bukan karena hawa nafsu kita kan, bukan karena kepentingan pribadi, tapi di sini liraddihim ila taatillah, untuk mengembalikan mereka kepada taat kepada Allah Rabbil Alamin. Fa innal ghadaba lillah wal ghayrata inda tarki awamirih. Karena bahwa sungguh marah karena Allah, marah karena Allah. Ketika hak Allah, agama Allah, aturan Allah dilanggar, kita marah. Itu namanya marah karena Allah. Fa innal ghadaba lillah. Karena bahwa sungguh marah karena Allah, wal ghirata dan cemburu inda tarki awamirih, ketika ditinggalkan perintah-perintah Allah, wartika binawahi ketika dilakukan larangan-larangan Allah, wa zawajirihi celaan-celaannya Allah, sya'nul anbiya. Itu sifatnya para nabi, wasiddiqin dan para siddiqin. Ya. Para nabi semuanya begitu. Makanya diam nabi itu jadi dalil. Nabi nggak boleh melihat kemungkaran. Kalau ada kemungkaran dilakukan di depan nabi, nabi wajib mencegahnya. Ketika nabi diam, ada seseorang melakukan sesuatu di depan nabi, nabi diam, itu menunjukkan apa yang dia lakukan itu boleh. Itu termasuk takdir nabi kan? Nah itulah. Makanya sifat para nabi itu al-ghadabu lillah, marah karena Allah, cemburu. Nggak tenang ketika perintah Allah ditinggalkan. Diam para nabi jadi dalil. Sya'anul anbiya. Para nabi seperti itu. Siddiqin juga begitu. Orang-orang yang mengikuti jejak nabi seperti itu. Tapi ulama belum tentu kan. Nah, kecuali ulama-ulama yang berani. Karena di akhir zaman ini banyak juga tokoh-tokoh kadang nggak kuat juga diam dari kemungkaran yang dilakukan di depan beliau. Makanya diam nabi jadi dalil. Diam para ulama belum. Belum nggak bisa jadi dalil. Karena kita penuh ketakutan. Bukan kita para ulama. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa kan. Masya Allah. Marah karena Allah, cemburu ketika meninggalkan perintah Allah, ketika melakukan larangan Allah, celaan Allah, itu sya'nul anbiya, perilakunya para nabi dan para siddiqin. Wabidzalika wusifu, dan demikian, dengan demikian mereka disifati. Dengan demikian mereka disifati. Itu dalam Quran, sifat-sifat para nabi itu amar ma'ruf nahi munkar. Wabidzalika wusifu, dengan demikianlah mereka disifati.
Washtuhiru dan dengan demikian mereka dimasyhurkan, wa urifu mereka dikenal. Kama warada fil hadis bagaimana yang telah warid dia dalam hadis. Apa dalam hadis Nabi? Annahu alaihi salatu wasalam bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasalam itu kana la yaghdabu li nafsih. Itu ada ianya Nabi itu tidak marah ya karena dirinya. Nabi nggak pernah marah berkaitan dengan urusan pribadi. Nah, artinya mudah Nabi memaafkan dalam urusan pribadi. Tapi dalam urusan agama Nabi kalau udah marah itu nggak bisa yang bisa menghalangi marah Nabi. Faizan tahaka, faizan tuhika syai'un. Apabila dirusak akan sesuatu min hurumatillah dari kehormatan-kehormatan Allah. Atau dari apa-apa yang Allah haramkan. Allah mengharamkan sesuatu, ada yang melanggarnya. Misalkan di depan Nabi kan. Nah, itu faizan tuhika bila dirusak akan sesuatu dari keharaman-keharaman Allah Ta'ala. Lam yakum li ghadabihi syai'un. Niscaya tidak akan tegak bagi marahnya Nabi oleh sesuatu. Maknanya begini kata kalau kita baca sejarah ya. Ketika orang melakukan kemungkaran depan Nabi itu sifat Nabi langsung berubah. Nabi kelihatan enggak seperti biasa, benar-benar dalam keadaan marah hingga kemungkaran dihentikan. Nah itu Sayyid Al-Awwayan. Eh, salam kenal Sayyid Al-Habashi. Wa kama qala alaihi salatu wasalam dan sebagaimana berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam fi haqqi Umar bin Al-Khattab pada hak Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Nah, apa kata Nabi terhadap Umar bin Khattab? Qaulul haq, ucapannya itu benar. Nah, wa ma lahu finnasi min sadiq, tidak ada baginya dalam manusia itu dari teman. Wa ma lahu, tidak ada baginya di kalangan manusia itu dari teman. Maknanya kalau ada yang berbuat salah itu walaupun teman sekalipun harus dihukum. Nah, itu kata Nabi terhadap Khalifah Umar ya. Kitab Nasaihuddin Diniyah halaman 248. Udah nyampe dia 248. Waqala ta'ala berkata oleh Allah Ta'ala fi wasfi ahbabihi dalam mensifati kekasih-kekasihnya Allah minal mu'minin dari orang-orang yang beriman. Ini sifat orang beriman dalam Al-Quran. Azillatin alal mu'minin. Azillah. Zalil. Lemah mereka. Apa namanya? Zalil. Menghina diri. Menghilembut. Azillah. Menghina diri alal mu'minin terhadap orang yang beriman. Orang-orang beriman itu ciri-cirinya sesama beriman tawadu. Aizzatin alal kafirin. Keras terhadap orang kafir kan. Ini dulu maksudnya dalam perang kan. Bukan berarti sekarang kita keras kepada ini. Nggak bisa kan. Nah, ini ceritanya perang dulu. Aizzatin alal kafirin. Keras mereka terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut oleh mereka akan celaannya orang yang mencela. Nggak takut celaan orang yang mencela. Masya Allah ini berat banget ya. Yang paling berat amar ma'ruf nahi munkar. Fatabayyana annal mu'minal kamila la yaqdiru ayyamlika nafsahu 'inda musyahadatil munkarat. Maka nyatalah dari penjelasan di atas. Maka nyatalah bahwa sungguh orang yang beriman yang sempurna itu layak diru. Tidak mampu ia ayam lika nafsa bahwa mengendalikan ia akan dirinya. Ainda musyahadatil mungkarat ketika melihat kemungkaran. Ini mukmin sejati itu dia tidak bisa menguasai dirinya ketika melihat kemungkaran hingga dia merubah kemungkaran itu. Nggak bisa diam, nggak bisa diam. Nyatalah bahwa sungguh mukmin yang kamil itu layak diru tidak mampu ya ayam lika nafsa bahwa memiliki yang mengendalikan ia akan dirinya. Ainda musyahadatil mungkarat ketika melihat kemungkaran hatta yughayyiraha hingga merubah ia akannya kemungkaran. Gak bisa diam dia. Harus merubah kemungkaran. Au yuhala bainahu wa baina dzalika bima la taqata lahu ala daf'i. Atau hingga dihalangi antara dia dan di antara demi kemungkaran tadi dengan sesuatu yang tidak ada kemampuan bagi dia kepada menghindarkannya sesuatu. Ketika melihat kemungkaran dia nggak mampu diam hingga merubahnya atau terjadi sesuatu yang menghalangi dia untuk melarang kemungkaran tadi kan. Nah itu. Jadi orang beriman maknanya di sini. Nggak ada ceritanya orang beriman itu ananiyah ya. Mana ananiyah ego. Yang penting kan saya selamat. Orang lain mah urusan dia sendiri. Ternyata agama itu bukan urusan pribadi-pribadi kan. Maksudnya ada urusan pribadi, ada urusan berjamaah. Nah itu. Makanya dalam wal asri kan ayat surat yang dianjurkan dibaca setiap pertemuan dan perpisahan karena memang di situ beriman beramal soleh tawasau selalu berwasiat ya. Berwasiat dengan kebenaran
berwasiat untuk melakukan kesabaran. Itu kan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu berpesan untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Wa ammal munafiqu wa man dha'afa imanuhu jiddan. Adapun bermula orang munafik dan orang-orang yang lemahlah oleh imannya jiddan, lemah banget. Orang munafik dan orang-orang yang lemah iman. Fa idza ra'awil munkarati ta'allalu. Apabila mereka melihat akan kemungkaran, ta'allalu, mereka mencari ilat, mereka mencari alasan. Wa azaru anfusahum. Mereka memberi uzur kepada diri mereka bil a'zarir raqiqati, dengan uzur-uzur yang rakikah, dengan odor-odor yang sangat sepele yang nggak bisa diterima akal. Itu azarir rakika. Wa azaru anfusahum, mereka memberi alasan terhadap diri mereka bil azarir rakika, dengan odor-odor yang sangat sepele. Allati la taqumu bihujjah. Odor-odor yang akan tidak tegak dengan yang odor oleh hujjah. Indallah, di sisi Allah, wa inda rasuli, dan di sisi rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang munafik ya, atau kita yang lemah iman. Ketika kita melihat kemungkaran, kita nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma kita cari-cari alasan. Cari-cari alasan, alasan yang nggak masuk akal juga kadang kan. Sehingga alasan itu nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa jadi hujah nanti di hari kiamat. Nggak bisa jadi hujah. Kenapa kamu nggak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Kita bilang alasan. Saya khawatir, bla 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 kan. Kekhawatiran kita ternyata berkaitan dengan hal yang sangat sepele. Itu nggak bisa jadi hujah, nggak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Itu kalau berkaitan dengan agama Allah. Tapi ketika kita dicela, harga diri menyangkut dengan pribadi kita dirusak, kita berjuang mati-matian ya untuk membalasnya. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak sebanding. Nah, Ustadz Jainal hadir. Ustadz Jainal hadirnya telat nih. Udah mau selesai. Nah. Watarahum idza syutimu aw dulimu bi syai'in min amwalihim yaqumuna atammal qiyam. Watarahum, dan engkau lihat akan mereka idza syutimu, bila mereka dicela, audulimu, atau bila mereka didolimi dengan sesuatu min amwalihim, dari harta mereka, yakumun, mereka berdiri atammal qiyam, sesempurna-sempurna berdiri, wa yaghdabuna asyaddal ghadab, marahlah mereka akan benar-benar marah. Nah itu, kalau agama Allah dirusak, dilanggar hak-hak Allah, diam kita. Tapi kalau kita sendiri yang dizalimi, harta kita diambil orang sedikit, Masya Allah ya. Yaghdabuna asyaddal ghadab. Kita benar-benar marah. Nah itu. Wa man fa'ala ma'ahum dzalika yukhasimunahu. Dan barang siapa yang memperbuat dia bersama mereka akan demikian. Orang-orang yang tadi mencela kita, mengganggu kita. Wa man fa'ala ma'ahum. Dan orang-orang yang memperbuat dia bersama mereka akan demikian, yukhasimunahu. Memusuhi oleh mereka akan nyaman. Wa yusarimunahu zamanat tawila, memutuskan oleh mereka akannya man dalam zaman yang lama. Kalau hak kita dilanggar sedikit, kita memusuhinya, bahkan kita memutuskan silaturahmi dalam waktu yang lama. Nah itu tanda-tanda lemah iman. Dan kita juga nggak berani bilang iman kita kuat kan, karena ini kita nggak berani amar ma'ruf nahi munkar. Wala yaf'aluna syai'an min dzalika ma'al musirrina 'ala dzulmi wal munkar, dan mereka tidak memperbuat akan sesuatu dari demikian bersama orang-orang yang terusan di atas kezaliman dan kemungkaran. Berkaitan dengan kemungkaran tadi kita diem, nggak berani. Wala yaf'aluna syai'an min dzalik. Tidak memperbuat oleh mereka akan sesuatu dari demikian. Dari demikian ma'al musirin, bersama orang yang terus-terusan ala tulmi, kepada berbuat zalim dan mungkar. Al mudayyi'ina li hukukillah, kepada orang-orang yang menyanyiakan bagi hak-hak Allah Ta'ala. Nah, itulah tanda-tanda orang yang lemah iman, orang munafik. Wa annal mu'minina shadiqina 'alal aksi min dzalik, dan bahwa sungguh orang-orang beriman yang shadiqin, yang benar-benar dalam keimanannya, itu alal aksi, itu di atas sebalik dari demikian. Orang beriman marahnya karena Allah kan, bukan karena dirinya. Apa sifat-sifat orang yang beriman, yang benar-benar beriman? Yaghdabuna lillah. Mereka marah karena Allah. Wala yaghdabuna li anfusihim. Mereka tidak marah karena dirinya. Wa yuqati'una man asallah. Mereka memutuskan hubungan akan orang-orang yang maksiat ia akan Allah. Wa taraka amrahu, meninggalkan ia akan perintahnya Allah. Ini orang-orang yang selalu melanggar aturan Allah, sudah dinasihati berkali-kali, nggak mau juga sadar, melakukan, putus hubungan. Nggak bisa kerja sama. Di orang mukmin kata di sini.
Wa yusarimunahu, dan mereka memutuskan akannya orang-orang yang melanggar aturan Allah tadi, idza lam yaqbalil haqqa, bila tidak menerima ia akan kebenaran. Yang melanggar hak Allah, wa yasfahuna, dan mereka memaafkan, wa yatajawazuna, mereka melewatkan, mana melewatkan, memaafkan, amman dolamahum au syatamahum, dari orang-orang yang mendalimi ia akan mereka atau mencela ia akan mereka. Adapun urusan pribadi mudah untuk dimaafkan. Fandurul farqa bainal fariqaini, maka perhatikan olehmu akan perbedaan ma bainal fariqaini, perhatikan olehmu akan perbedaan ma bainal fariqaini, sesuatu yang ada antara dua kelompok tadi. Wa kunu ma'a ahsanihim fariqan, jadilah kamu bersama yang paling baik dari mereka nisbah kelompok. Wa aqwamihim tarikan, jadilah kamu bersama yang paling melurus dari mereka nisbah jalan. Artinya ikuti kelompok yang ini tadi. Tapi ya itulah biar iman kita tambah kuat dikit kan. Berani amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, mungkin dari keluarga dulu. Keluarga dulu. Masya Allah. Wasta'inu billah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah. Wasbiru, bersabarlah kamu. Innal arda lillah, sungguhnya bumi itu milik Allah. Yurisuha mayyasha'u min ibadih, akan mewarisi hanya Allah akan bumi, akan siapa yang Allah kehendaki min ibadih, dari hamba-hambanya Allah. Wal akibatu lil muttaqin, dan bermula akibat baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Al-A'raf. Masya Allah. Udah titik tiga ini. Masya Allah. Summa innal amra bil ma'ruf. Kemudian sesungguhnya memerintahkan yang ma'ruf wan nahyi anil munkar, melarang dari kemungkaran, wajibun alal kifayah. Itu wajib kifayah ya. Ini beliau membahas hukum dasarnya. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib kifayah. Apa makna wajib kifayah? Nah, ini beliau menggambarkan. Fahaitsu qama bihil ba'du minal muslimin saqatal haraju biqiyamihim anil baqin. Maka sekira-kira berdiri atau melaksanakan dengannya amar ma'ruf nahi mungkar oleh sebahagian dari kaum muslimin, saqatal haraju, niscaya gugurlah oleh dosa anil baq. Niscaya gugurlah oleh dosa dengan sebab melaksanakan mereka, gugur dosa anil baqin, dari sisanya kan. Fardu kifayah. Kita udah maklum lah fardu kifayah. Dengan dilakukan oleh sebahagian, hilang dosa dari yang lain. Malah nih, nggak libur puasa. Waqtassa sawabu bil qaimina faqat, dan terkhususlah oleh pahala dengan orang yang melaksanakan saja. Nah, itulah fardu kifayah kan. Memang kalau dilakukan oleh sebahagian, yang nggak melakukannya nggak dosa, tapi nggak dapat pahala. Yang dapat pahala khusus orang yang melakukan. Ya, Cianjur, Masya Allah, Jawa Barat. Ramaikan Jawa Barat. Waqtassa sawabu bil qaimina faqat, dan khususlah oleh pahala dengan orang yang melaksanakan saja. Wahai qassaru fihi kulluhum, dan sekira-kira lalailah mereka dalamnya amar ma'ruf. Kulluhum, semua mereka lalai, nggak ada yang melakukannya. Amal ismu wal haraju kulla alimin. Nisya umumlah oleh dosa. Ismu haraj juga dosa. Amal ismu wal haraju, nisya umumlah oleh dosa kulla alimin, kepada setiap orang yang mengetahui bil mungkari, dengan kemungkaran dari mereka. Setiap orang yang tahu kemungkaran itu terjadi, dia nggak mau melakukannya, semuanya dosa. Amal ismu, ratalah oleh dosa kulla alimin, kepada setiap orang yang mengetahui bil mungkar, dengan kemungkaran dari mereka. Yastati'una idzalatuh, yang mampu ia, yastati'u, yang mampu ia setiap orang yang alim, izalatahu wa taghyirahu, akan menghilangkannya kemungkaran, merubahnya kemungkaran, biadin aulisanin, dengan tangan atau lidah. Kemungkaran nggak dilarang, semua orang yang tahu dan mampu, tapi tidak melakukannya semua dosa. Nah, sudah 57 menit ya. Kita ngaji barang 10 menit lagi.
Nah, kalau bisa ini khatam Ramadan insya Allah. Ya. Wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkar. Dan bermula awal ma yang wajib ianya mah ketika melihat kemungkaran itu at-ta'rifu. Nah, ketika kita melihat kemungkaran, apa yang pertama sekali harus kita lakukan? At-ta'rif, memperkenalkan. Mana ta'rif memperkenalkan, kasih tahu bahwa itu kemungkaran. At-ta'rifu wan nahyu bilutufin wa rifkin wa syufqatin. Ta'rif pertama memperkenalkan bahwa itu kemungkaran, wan nahyu melarang bilutfin dengan lembut, wa rifkin eh, penuh kasih sayang, wa syufqatin penuh perhatian ya. Artinya ketika kita melarang kemungkaran, kita menginginkan kebaikan untuk dia. Nah, itu kita kasih tahu kan, lembut. Nggak boleh kasar-kasar awal, tahap pertama. Jadi amar ma'ruf itu bertingkat. Fa'in hasala bidzalikal maksud, maka jika hasil dengan demikian oleh maksud, bahwa khairun tentunya kan. Jika hasillah dengan demikian oleh maksud, maka selesailah urusannya. Kemungkaran itu ditinggalkan, berarti selesai. Wa illa, jika tidak hasil. Sudah kita jelaskan, udah pakai kelembutan, nggak mempan. Intakala minhu ilal wa'di wa takhfif. Bisa berpindah ia minhu darinya memperkenalkan tadi melarang dengan lembut, ilal wa'di. Pada memberi nasihat dulu, wa takhfif sedikit menakutkan, wa takhfif menggertak sedikit lah. Ya, kan? Wa illa jika tidak hasil maksud dengan lembut intakala berpindah ya darinya kelembutan tadi ilal wa'di kepada memberi nasihat lagi wa takhwif agak sedikit keras menakutkan wal ghilzati dan kepada kasar fil qauli dalam perkataannya wa ta'nif apa ta'nif namanya agak ya rada kasar dikit lah. Ya, udah mulai tapi bukan kasar pukulan nih baru kasar ucapan kita udah mulai keras nih. Nah, kita ancam lah nih. Kalau kita lapor nanti ke polisi kan udah mulai keras. Ya, masih belum terhindar juga. Summa ilal man'i wal kahri, kemudian berpindah kepada melarang wal kahri memaksa dalam melarang bil yadi dengan tangan wa ghairihi dan lainnya tangan lain keras dikit nih. Jangan orangnya yang digebuk ah, kemungkarannya yang dirusak. Orang mabuk misalkan, ya minumannya dulu yang dituang kan orang. Wa mubasyarati taghyiril munkari lil fi'li dan kemudian kepada mubasyarah. Mubasyarah mempraktekkan langsung kan. Mubasyarah terjun langsung, wa mubasyarati taghyiril munkar dan langsung merubah kemungkaran bil fi'li dengan perbuatan. Nah itu. Nah, insyaallah. Jadi kita ngambil tahap yang paling ringan aja, yang paling atas tadi, lembut. Amma rutbatanil awwalatani, adapun dua tingkatan yang pertama keduanya. Yakni lembut, kemudian rada keras dikit, tapi dalam bentuk ucapan masih. Adapun bermula dua tingkat yang pertama, yaitu at-ta'rifu bil lutfi, memperkenalkan dengan lembut, wal wa'du dan memberi nasihat, wa takhwifu dan menakut-nakuti, fahuma ammatani, maka keduanya itu umum keduanya itu berlaku untuk semua tingkatan masyarakat ya kan. Baik yang punya kekuasaan atau tidak, secara umum dulu itu berlaku kepada semua orang. Nah, wal ghalibu fihima al istita'ah dan bermula yang kebanyakan pada keduanya dua tingkat di atas itu istita'ah mampu. Jadi rata-rata kita mampu sebenarnya melakukan seperti itu kan. Nah, memberi nasihat kan agak ringan lah, mampu. Tapi kita juga nggak melakukannya. Ini benar-benar iman kita, masya Allah ya. Hanya sekedar memberi nasihat aja kita nggak berani. Benar. Wa mudda'il ajzi anhuma muta'allilun wa muta'adzirun fil aksari bima la yakumu bi udhrun. Dan bermula orang yang menyatakan lemah dari keduanya. Mudda'i ini orang yang mengklaim ya. Mudda'i orang yang mengaku-ngaku lemah dari keduanya. Keduanya amar ma'ruf dalam bentuk lisan dan sedikit keras dari ucapan. Bermula orang yang mengaku lemah dari keduanya itu muta'alilun. Sebenarnya dia sedang mencari alasan. Muta'azirun itu dia sedang mencari uzur. Fil aksari pada kebanyakannya bima la yakumu bi udhrun dengan sesuatu yang tidak bisa tegak dengannya oleh alasan. Maknanya orang yang menyatakan nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar walaupun cuma dengan lisan tadi itu biasanya alasannya nggak bisa diterima. Alasan ya tidak bisa jadi alasan. Artinya semua orang mampu melakukan.
Kalau untuk dua tingkatan pertama. Cuma kalau pakai tangan keras itu tentunya itu harus yang berwenang. Ini di sini juga ada nih. Wa amma rutbatu salisah pun tingkatan yang ketiga. Tingkatan alatihiyah yang dianya itu alman bil kahri itu melarang dengan memaksa. Berarti kan kita punya kekuasaan kan? Wa taghyirul mungkari bil yadi dan merubah kemungkaran dengan tangan. Fala yastati'uhu maka tidak mampu melakukan akannya. Wa yatamakkanu minhu dan tidak mungkin darinya fil aksari pada kebanyakan illa man badzala nafsu lillahi ta'ala kecuali orang-orang yang telah menyerahkan ia akan dirinya untuk Allah Ta'ala. Kalau merubah kemungkaran dengan tangan itu biasanya ya kan? Hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang sudah siap mati itu. Man bazzala nafsah oleh orang-orang yang telah menyerahkan ia akan dirinya untuk Allah Ta'ala. Wajahada bimalihi wa nafsi fisabilillah dan orang-orang yang berjihad ia dengan hartanya, dengan jiwanya di jalan Allah. Wasara la yakhafu fillahi laumata laim dan jadi ia itu tidak takut ia pada Allah dalam rangka membela agama Allah, membela Allah dan jadi ia itu tidak takut ia dalam Allah laumata laim akan celaannya orang yang mencela ini orang-orang yang sudah siap ya, sudah mewakafkan hidup matinya untuk Allah kan? Atau kalau dia enggak siap seperti itu ada juga satu orang yang mampu melakukan hal ininya ini au kana ma'zunan lahu fi taghyir muka atau ada ia ma'zunan lah diberi izin untuk dia. Ma'zunan lah diberi izin untuk dia fi taghyiril munkar dalam merubah kemungkaran min jihati sultan dari pihak penguasa. Memang sudah diangkat tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi syariah kalau di Aceh ya. Nah, ada polisi syariah. Nah, ini dia insya Allah mampu juga melakukannya. Masya Allah. Dikit lagi, tiga baris lagi. Walhasilu dan kesimpulannya. Annal insana ya'ti min dzalika bima yastati. Bahwa sungguh manusia itu datang ya dari demikian, demikian amar ma'ruf bima yastati dengan apa yang ia mampu. Wala yukassiru fi nusrati dinillah dan tidak lalai ia dalam membela agama Allah. Membela agama Allah maknanya sebenarnya membela diri sendiri kan. Bukan berarti Allah butuh pembelaan kan, enggak begitu kan. Wala yata'azzar wala ya'tadiru fi iskati dzalika dan tidak mencari alasan ya fi iskati dzalik dalam menggugurkan demikian bil a'zarillati dengan uzur-uzur la tasihu dengan uzur-uzur yang tidak sahih ya dengan alasan-alasan yang tidak benar wala yasqutu biha ma wajaba alaihi min amrillah dengan alasan-alasan yang tidak gugur dengan sebabnya alasan oleh sesuatu yang telah wajib ia kepada dia min amrillah dari perintah Allah. Ini yang paling penting. Kesimpulannya, kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Jangan mencari alasan yang alasan nggak boleh jadi alasan. Tapi kalau alasan benar-benar boleh jadi alasan, ketika itu kita amar ma'ruf dengan hati mungkin. Ya, mungkin sampai di sini ya. Ya, pengajian kita pada hari ini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf dan segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Masya